Hai beautiful people, kembali bersama dengan saya Fitris Chandra untuk membawakan salah satu masalah risiko yang ada di perusahaan ataupun masyarakat di tahun 2023 di V-Chance Report. Kali ini kita akan membahas mengenai maraknya kasus bunuh diri diakibatkan oleh teror platforms peminjaman online atau pinjol yang sudah familiar di telinga masyarakat Indonesia. Seperti yang kita ketahui, kasus pinjol yang berakibat pada beberapa orang bunuh diri ini adalah situasi yang sangat tragis dan memprihatinkan. Fenomena ini telah menjadi perhatian serius di beberapa negara, termasuk di Indonesia. Dari hasil analisis beberapa referensi, penyebab utama dari kasus ini sebagian besarnya melibatkan tekanan finansial yang berat, ancaman dan intimidasi dari pihak pemberi pinjaman online, dan rasa putus asa yang mendalam karena tidak dapat melunasi hutang tersebut. Selain itu, adanya akses yang mudah ke pinjaman online tanpa penyelesaian kredit yang memadai dapat membuat individu terjebak dalam lingkaran utang yang sulit untuk keluar dari sana. Pemerintah dan lembaga terkait di beberapa negara telah berupaya untuk mengatasi masalah ini dengan mengatur industri pinjaman online, memberlakukan persyaratan yang lebih ketat bagi pemberi pinjaman, serta memberikan edukasi keuangan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang risiko pinjaman online yang tidak bertanggung jawab. Bagaimana dengan kasus yang akan kita bahas pada kali ini? Which one and how? Aplikasi layanan pinjaman online pinjol Ada Kami viral karena salah satu nasabahnya diduga bunuh diri usai diteror penagih utang atau debt collector yang kita sebut saja dengan DC. How's the chronology? Yuk kita bahas bersama-sama. Kronologi viral dugaan pengguna Ada Kami bunuh diri. Berikut tindak lanjut dari OJK. Aplikasi layanan pinjaman online atau pinjol Ada Kami viral karena nasabahnya diduga bunuh diri usai diteror penagih utang atau debt collector atau DC. Teror pun masuk dari DC yang diduga terafiliasi dengan Ada Kami. Bagaimana dengan detailnya? Isu ini mulai ramai di kolom komentar Instagram, lalu menjadi utas di X pada 17 September 2023. Ada akun yang mengaku sebagai pihak keluarga korban bunuh diri tersebut. Korban diklaim bunuh diri pada Mei 2023 lalu. Namun, pihak keluarga selama ini bungkam karena malu membuka aib korban. Dalam utas tersebut, peminjam diklaim seorang laki-laki beristri dan mempunyai anak perempuan berusia 3 tahun. Terduga korban disebut meminjam uang di Ada Kami sebesar 9,4 juta rupiah. Namun, ia harus mengembalikan sekitar 18 juta sampai 19 juta rupiah imbas tingginya biaya administrasi. Teror kemudian masuk dari DC yang diduga terafiliasi dengan Ada Kami. DC tersebut membombardir telepon kantor sang korban yang merupakan honorer di salah satu instansi pemerintahan. Serangkaian teror diklaim memicu pemecatan korban. Korban pun berusaha menutupi alasan pemecatan itu kepada keluarganya dengan dalih tidak ada perpanjangan kontrak. Setelah dipecat, korban disebut juga menerima serangkaian teror berupa order fiktif. Korban bisa didatangi oleh 5-6 pengemudi ojek online yang mengantarkan pesanan makanan dan minuman. Walaupun korban sudah meninggal dunia, pihak keluarga menyebut para DC tak percaya. Bahkan teror DC hingga order fiktif itu diklaim masih terus berlanjut. Bagaimana untuk respons Ada Kami? Brand Manager Ada Kami, Jonathan Chris, mengaku prihatin dan berjanji akan mengusut kasus tersebut. Jonathan menegaskan Ada Kami sudah mengumpulkan data dan informasi yang relevan. Meskipun begitu, ia menyebut hasil verifikasi nomor DC yang viral itu tidak terdaftar di sistem perusahaan.
Lantas bagaimana tindak lanjut dari OJK? OJK langsung memanggil jajaran petinggi pinjol Ada Kami pada Rabu 20 September dan Kamis 21 September usai viral. OJK lantas mengambil 4 langkah atas klarifikasi Ada Kami tersebut. Bagaimana dengan resiko yang dihadapi pada kasus yang dibahas di sini? Kasus bunuh diri yang terkait dengan teror yang mungkin berasal dari pemberi pinjaman online atau pinjol merupakan masalah yang serius dan dapat menciptakan berbagai risiko. Beberapa jenis risiko yang mungkin timbul akibat kasus bunuh diri yang terkait dengan teror pinjol di sini meliputi risiko kesehatan mental, di mana individu yang menjadi korban teror pinjol dapat mengalami dampak serius pada kesehatan mental mereka. Teror ini bisa mencakup ancaman fisik, kekerasan verbal, dan pelecehan yang dapat memicu atau memperburuk gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan stres berat. Kemudian ada risiko fisik. Teror fisik atau ancaman yang mungkin terkait dengan pinjol dapat menciptakan risiko langsung terhadap keselamatan fisik korban. Hal ini bisa termasuk ancaman fisik, tindakan kekerasan, atau bahkan perampokan fisik. Stres dan kecemasan juga dapat berkelanjutan di sini. Individu yang diteror oleh pemberi pinjaman online mungkin mengalami stres dan kecemasan berkelanjutan karena mereka merasa terus-menerus terancam dan diawasi. Hal ini dapat mempengaruhi kesejahteraan mental mereka dan kualitas hidup secara keseluruhan. Yang berikutnya adalah isolasi sosial. Teror yang berkaitan dengan pinjol dapat membuat individu merasa malu, takut, atau terisolasi dari keluarga, teman, dan masyarakat mereka. Isolasi sosial ini bisa meningkatkan risiko kesehatan mental dan membuat lebih sulit bagi korban untuk mencari dukungan. Adapun ketidakpercayaan terhadap pinjol, di mana teror yang diarahkan pada peminjam oleh pemberi pinjaman online bisa merusak reputasi seluruh industri pinjol dan menciptakan ketidakpercayaan dalam masyarakat terhadap pelayanan tersebut. Tindak hukum pun berlaku di sini, di mana teror yang melibatkan tindakan ilegal oleh pemberi pinjaman pinjol dapat mengakibatkan tindakan hukum terhadap pemberi pinjaman tersebut yang bisa melibatkan proses hukum dan penuntutan. Penting untuk diingat bahwa teror pinjol adalah tindakan ilegal dan korban yang mengalami hal ini harus segera mencari bantuan dari aparat penegak hukum dan lembaga yang berwenang. Selain itu, bantuan kesehatan mental mungkin diperlukan bagi individu yang terkena dampak psikologis dari teror tersebut. Dalam situasi serius seperti ini, perlu adanya tindakan untuk melindungi hak dan keselamatan korban serta penegakan hukum terhadap pelaku. Siapa saja yang terdampak dari kasus tersebut? Well, beberapa pihak yang berdampak atas kasus tersebut. Yang pertama adalah individu peminjam itu sendiri. Yang berikutnya adalah keluarga dan teman. Masyarakat luas. Pemberi pinjaman dan industri pinjol itu sendiri juga terdampak. Adalah pemerintah dan regulator. Pemerintah dan regulator keuangan dapat terdorong untuk mengambil tindakan lebih lanjut dalam mengatur industri pinjol untuk melindungi konsumen dan mencegah kasus bunuh diri yang terkait dengan praktik yang merugikan. Dengan begitu, banyak pihak yang terlibat dalam isu ini. Penting untuk mengambil tindakan yang efektif untuk mengatasi masalah pinjol dan mengurangi risiko bunuh diri itu sendiri. Bagaimana kasus ini dapat terjadi? Ada beberapa faktor yang mungkin menjelaskan mengapa kasus seperti ini dapat terjadi, meliputi praktik pemberi pinjaman yang tidak etis, di mana beberapa pemberi pinjaman online mungkin terlibat dalam praktik pinjaman yang tidak etis, seperti menetapkan tingkat bunga yang sangat tinggi, merahasiakan biaya tersembunyi, atau menggunakan taktik tekanan untuk mengumpulkan pembayaran. Praktik semacam itulah yang dapat mengakibatkan utang yang cepat menumpuk, dan tekanan keuangan yang tinggi pada peminjam. Yang berikutnya adalah pemasaran agresif. Beberapa pinjol mungkin menggunakan pemasaran agresif untuk menargetkan individu yang rentan atau membutuhkan pinjaman dengan segera. Ini bisa menyebabkan individu yang sebenarnya tidak mampu membayar pinjaman terperangkap dalam utang yang berlebihan. Kurangnya regulasi yang efektif. Di beberapa negara, industri pinjol mungkin kurang diatur atau pengaturannya belum memadai.
Kurangnya pengawasan dan regulasi yang ketat dapat memungkinkan pemberi pinjaman untuk beroperasi dengan sedikit pertanggungjawaban. Dan berikutnya adalah rasa malu dan stigma. Individu yang terjerat dalam masalah utang pinjol mungkin merasa malu atau stigmatized yang dapat menghambat mereka untuk mencari dukungan atau bantuan. Adapun ketidakpastian hukum, beberapa individu mungkin tidak menyadari hak dan perlindungan hukum mereka terhadap praktik pemberi pinjaman yang meragukan. Ketidakpastian hukum ini dapat memperumit upaya mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Krisis keuangan dan ketidakpastian. Krisis keuangan dan ketidakpastian ekonomi dapat membuat individu lebih rentan terhadap praktik pemberi pinjaman yang meragukan. Mereka mungkin mencari pinjaman untuk mengatasi kesulitan keuangan yang mendesak, meningkatkan kesadaran publik tentang hak-hak konsumen, dan memberikan bantuan kepada individu yang berjuang dengan utang pinjol. Selain itu, layanan kesehatan mental dan dukungan juga harus tersedia bagi individu yang terpengaruh oleh tekanan finansial dan praktik pemberi pinjaman yang meragukan. Ada beberapa solusi yang dapat saya tawarkan kepada pihak-pihak yang berkaitan dalam kasus ini untuk menghentikan atau meminimalisasi kasus bunuh diri akibat pinjaman online adalah suatu prioritas yang sangat penting dan mendesak. Solusi yang dapat saya tawarkan yang pertama adalah pengawasan dan regulasi yang ketat, di mana pemerintah harus menerapkan regulasi yang ketat terhadap industri pinjaman online. Hal ini mencakup pengawasan terhadap praktik pemberian pinjaman yang tidak bertanggung jawab, batas bunga dan biaya yang dapat dikenakan, serta perlindungan terhadap konsumen. Yang kedua adalah pendidikan keuangan. Penting bagi kita semua, masyarakat Indonesia ataupun masyarakat secara global untuk mengedukasi tentang pentingnya manajemen keuangan yang bijak yang dapat membantu mencegah terjerat dalam utang yang berat. Program pendidikan keuangan di sekolah atau kampanye publik dapat menjadi cara efektif untuk meningkatkan kesadaran ini. Yang ketiga adalah promosi alternatif keuangan yang sehat. Kita mendorong penggunaan alternatif keuangan yang lebih sehat, seperti kredit dari bank atau koperasi, dapat membantu mengurangi ketergantungan pada pinjaman online yang beresiko tinggi. Yang keempat adalah penegakan hukum. Pihak berwenang harus aktif dalam menegakkan hukum terhadap praktik pinjaman online ilegal atau tidak etis. Ini termasuk mengambil tindakan hukum terhadap pemberi pinjaman yang menekan atau mengintimidasi peminjam. Yang kelima adalah pengembangan aplikasi dan platform yang bertanggung jawab. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan aplikasi dan platform pinjaman online yang mematuhi etika bisnis dan regulasi yang berlaku adalah langkah penting dalam menghadirkan solusi yang lebih aman bagi konsumen. Yang keenam adalah pengawasan teknologi. Kita mengembangkan teknologi atau alat untuk memantau dan memeriksa aktivitas pinjaman online yang mencurigakan atau berpotensi merugikan konsumen. Yang ketujuh adalah layanan konseling dan dukungan emosional. Menyediakan akses mudah ke layanan konseling keuangan dan dukungan emosional untuk individu yang mengalami tekanan finansial atau kesulitan melunasi utang adalah salah satu cara yang sangat membantu. Yang kedelapan adalah kerjasama dengan industri dan LSM. Memobilisasi kerjasama antara pemerintah, industri keuangan, dan organisasi non-pemerintah untuk mengatasi masalah ini secara bersama-sama. Yang kesembilan adalah advokasi dan kesadaran masyarakat, di mana kita meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko peminjaman online yang tidak bertanggung jawab melalui kampanye publik, seminar, ataupun program edukasi yang mendukung terkait dengan hal tersebut. Yang ke-10, yang terakhir adalah evaluasi dan penelitian secara terus-menerus. Melakukan evaluasi dan penelitian terus-menerus untuk memahami akar masalah dan menyesuaikan strategi penanggulangan dengan perkembangan tren dan tantangan terbaru. Nah, harap diingat bahwa untuk mengatasi masalah ini perlu kolaborasi antara pemerintah, industri keuangan, LSM, dan juga masyarakat umum pastinya. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita dapat bekerja bersama-sama untuk mencegah tragedi bunuh diri akibat pinjol atau peminjaman online.
Tentu hubungan antara risk management atau manajemen risiko dan kasus teror dari platform pinjaman online itu sangat berkaitan, di mana risk management sendiri adalah proses yang digunakan oleh perusahaan atau organisasi untuk mengidentifikasi atau identify, mengukur, mengelola, dan mengurangi risiko yang terkait dengan aktivitas mereka. Dalam konteks pinjol, risiko yang terkait dengan praktik pemberian pinjaman dan penagihan utang menjadi sangat relevan. Kasus teror dari pinjol seringkali terkait dengan risiko finansial dan non-finansial, baik itu risiko kredit, risiko hukum, reputasi, risiko operasional, yang dengan demikian manajemen risiko yang efektif dalam industri pinjol harus mempertimbangkan risiko-risiko yang terkait dengan praktik pemberian pinjaman, penagihan utang, dan dampaknya terhadap pelanggan. Tindakan yang diambil untuk mengurangi risiko-risiko ini dapat membantu mencegah kasus teror dan mengurangi dampak negatifnya terhadap individu yang meminjam. Selain itu, regulasi yang ketat dan kepatuhan terhadap peraturan juga merupakan bagian penting dari manajemen risiko di sektor pinjol. Melaporkan dari Vichance Studio, sekian dari saya dan terima kasih. We will see you very soon. Ciao.